Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman rekan-rekan mahasiswa semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tutorial online mata kuliah Sistem Informasi Manajemen EKMA 4434. Nah, kita sekarang sudah memasuki di pertemuan tutorial online yang pertama. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari sistem informasi. Nah, silakan teman-teman untuk mempelajari atau mendalami materi yang ada di modul Universitas Terbuka. Jadi kalau teman-teman belum dapat bukunya juga teman-teman dapat mengakses di ruang baca virtual di website Universitas Terbuka. Nah, di sana sudah dijelaskan bahwa di pertemuan minggu yang pertama ini kita membahas mengenai konsep dasar dari sistem informasi. Jadi di sini kita akan membahas mengenai 3 indikator pembelajaran, yaitu yang pertama konsep dasar informasi, kemudian perkembangan dari sistem informasi itu sendiri, dan komponen-komponen yang membentuk sistem informasi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman nanti bisa dibaca di dalam modul. Saya coba menjelaskan sedikit ya, mengulas lebih dalam terkait 3 indikator pembelajaran yang kita akan bahas bersama-sama di pertemuan minggu yang pertama ini. Yang pertama kita mulai dari konsep informasi. Jadi suatu konsep informasi itu seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama, suatu informasi itu dimulai dari adanya suatu sistem ya teman-teman. Jadi sistem itu kalau kita lihat dari definisi, sistem itu didefinisikan sebagai kumpulan dari struktur, bukan berarti sistem tersebut tidak mempunyai proses. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya, serta membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya ya, yang berupa data, kemudian data itu diperoleh, diolah, yang nantinya akan bisa dipakai dalam membuat suatu keputusan atau tujuan tertentu. Nah, itu pengertian dari sistem. Jadi sistem tersebut akan membentuk karakteristik dari sistem. Jadi sistem itu memiliki karakteristik yang meliputi, yang pertama ada komponen-komponen, kemudian ada batas sistem itu sendiri, kemudian lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, sasaran, dan tujuan. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari suatu sistem tersebut. Kemudian kita lanjut membahas mengenai konsep dasar informasi. Di sini definisi dari informasi kita perlu ketahui bersama-sama bahwa informasi seperti yang didefinisikan oleh Hartono tahun 2005. Informasi itu didefinisikan sebagai data yang diolah ke dalam bentuk yang berguna bagi pemakainya. Jadi data-data yang diolah itu tentunya akan berguna bagi si pemakai informasi tersebut. Jika data yang diolah itu tidak berguna bagi suatu pemakai informasi, orang yang memakai informasi, tentunya itu tidak bisa disebut dengan informasi karena tidak ada gunanya ya teman-teman. Jadi informasi itu bisa dianggap baik apabila informasi itu berguna bagi pengambil keputusan. Jadi dari informasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa informasi itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu data yang diolah, kemudian menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi para pemakainya. Kemudian kualitas informasi itu sendiri, kita membahas mengenai kualitas informasi seperti tadi yang kita bicarakan, bahwa informasi itu akan berguna jika informasi itu penting bagi orang yang memakainya. Informasi yang diberikan itu memiliki tujuan yang sangat penting bagi orang yang menerima informasi tersebut. Jadi kualitas informasi di sini meliputi yang pertama relevan. Jadi informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Jadi kalau tidak memiliki manfaat, informasi itu tidak relevan. Kemudian yang kedua, tepat waktu. Jadi informasi itu datang pada saat waktu yang memang dibutuhkan untuk menerima informasi tersebut.
Jadi informasi itu tidak datang di waktu yang terlambat seperti itu. Kemudian yang ketiga, akurat. Jadi informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat, harus akurat ya teman-teman. Nah itu konsep dasar dari sistem informasi. Kemudian kita bahas berikutnya tentang perkembangan dari sistem informasi. Jadi kalau kita melihat perkembangan dari sistem informasi, itu sistem informasi itu sudah ada pada zaman dahulu ya teman-teman. Jadi dalam zaman sebelum Masehi ya, berupa ada informasi yang ditulis di atas batu, kemudian di tempat-tempat tertentu yang meliputi ada namanya periode pra-mekanik, kemudian mekanik dan elektromekanik, dan berkembang ke tahap elektronik ya teman-teman. Jadi informasi itu sangat pesat sekali perkembangannya, dan sampai saat ini sudah berkembang begitu pesat sampai informasi itu dijadikan solusi ya, atau bagaimana informasi itu dapat memecahkan suatu permasalahan baik secara terstruktur maupun berorientasi objek. Jadi pengembangan secara terstruktur biasanya lebih menekankan pembuatan sistem berdasarkan proses kerja atau prosedur yang telah ditetapkan. Dalam era teknologi yang semakin maju, itu penggunaan sistem informasi menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap tindakan seseorang itu pasti selalu berdasarkan dari informasi yang diterima. Sistem informasi digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan juga memerlukan sistem informasi untuk tujuan bagaimana bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. Jadi perkembangan terbaru seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa sistem informasi menggunakan teknologi artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Jadi teknologi AI ini memungkinkan sistem informasi untuk beradaptasi dan belajar dari penggunaan sebelumnya, membuat penggunaan sistem menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi seperti yang kita miliki bersama-sama, perangkat HP ya atau mobile handphone itu juga telah mempermudah akses sistem informasi dengan aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Itu akan mempermudah dalam pengambilan keputusan atau memperoleh informasi apa saja yang relevan, dan tentunya perkembangan informasi itu dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat ya teman-teman. Kemudian terkait dengan keamanan dalam penggunaan sistem informasi menjadi semakin penting karena semakin berkembangnya data yang disimpan dalam sistem, perlu adanya penggunaan yang kuat untuk melindungi data dari penggunaan yang tidak sah. Jadi sistem pengalihan sistem itu juga harus kita perhatikan, jangan sampai perkembangan sistem informasi yang sudah semakin maju ini jangan sampai merugikan pihak yang berkepentingan dari sistem tersebut. Jadi harus ada sistem pengendalian yang efektif sehingga data yang kita miliki tidak bisa diakses atau tidak bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita lanjut membahas mengenai komponen sistem informasi. Jadi komponen dari sistem informasi secara singkat itu bisa dijelaskan bahwa komponen dari sistem informasi itu ada perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak, software, dan jaringan komunikasi itu sendiri. Jadi informasi itu bisa diteruskan atau diterima oleh pemakainya apabila ada perangkat-perangkat yang mendukung informasi tersebut. Nah itu sekilas materi yang akan kita bahas, di pertemuan minggu yang pertama ini. Kemudian dari materi yang sudah dibahas tadi, saya juga menekankan kepada teman-teman mahasiswa untuk aktif mengikuti kelas diskusi. Silakan teman-teman untuk berdiskusi di minggu yang pertama ini, silakan saling memberikan tanggapan, saling aktif berdiskusi, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi dan membaca materi-materi yang ada di modul dan juga ada di website e-learning. Baik, sekian video sapaan di pertemuan pertama dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam kesehatan, diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesuksesan. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.